Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pertemuan kita sebelumnya membahas tentang pengertian iklan, slogan, dan poster, unsur-unsur pembentuk iklan, serta penyimpulan iklan. Baiklah anak-anak, pertemuan kita kali ini adalah materi selanjutnya, yaitu tentang pola penyajian, struktur kaidah, dan penyajian iklan, slogan, dan poster. Kita lihat materi atau bahan ajar yang akan Ibu sampaikan. Bahan ajar pada pertemuan ini: 1. Pola-pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Struktur dan kaidah kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Menyajikan iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajaran: setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan kalian 1. Mampu menjelaskan pola-pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan, slogan, dan poster. 2. Menyajikan iklan, slogan, dan poster secara tulisan dan lisan. Pola-pola penyajian iklan, slogan, dan poster terbagi ada 2, yaitu iklan media cetak, iklan elektronik. Iklan media cetak meliputi iklan baris, iklan kolom, iklan display. Sedangkan iklan elektronik meliputi iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Iklan dapat kamu temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, ataupun media-media lain. Sementara itu, poster kalian dapat temukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kamu simak melalui radio dan televisi. Khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet, iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Sekarang kita lihat satu persatu pembahasan dari beberapa iklan-iklan dalam media cetak maupun dalam iklan elektronik. Yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikannya sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan ini ya. Teksnya pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Berikutnya adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini pun sering menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Berikutnya iklan display. Iklan display yakni iklan yang memiliki ukuran lebih luas dibanding iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Selanjutnya, iklan elektronik yang pertama yaitu iklan radio. Iklan radio, iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul atau ditayangkan sebelum film utama diputar. Selanjutnya, kita lihat contoh iklan baris. Iklan baris yang Ibu tayangkan ini, bahasanya atau kalimatnya ada yang mengalami beberapa penyingkatan, seperti
Kata CPT merupakan cepat, LB 40, LB itu luas bangunan, LT atau luas tanah, harga HRGA 200 JT yaitu juta, negosiasi, 3 KT berarti 3 kamar tidur, 5 KM berarti 5 kamar mandi. Selanjutnya contoh iklan kolom. Contoh iklan kolom ini jelas menunjukkan atau memperlihatkan gambar yang menarik. Disertai gambar yang menarik di sini menjual mobil dan dilihatkan gambar mobilnya menarik berwarna merah. Juga disertai kata-kata yang menarik perhatian halayak. Free hadiah tanpa undian. Dengan membaca dan melihat iklan kolom ini, halayak akan tertarik ingin memiliki contoh iklan kolom. Contoh penawaran barang mobil. Berikutnya contoh iklan display. Contoh iklan display, lihat, dia bentuknya lebih luas, lebih besar daripada iklan kolom. Gambar-gambarnya pun ilustrasinya sangat menarik. Dengan melihat gambarnya saja kita sudah tertarik ingin menikmati mie sedap instan. Nah, sekarang kita masuk pada iklan berdasarkan isinya. Iklan berdasarkan isinya terbagi ada 3. Iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Kita lihat satu persatu. Iklan pemberitahuan, iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu halayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan. Misalnya yang berupa pemberitahuan. Contohnya pemberitahuan pembubaran perusahaan, pemberitahuan rapat pemegang saham, dan lain sebagainya. Iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana, iklan bahaya narkotika, iklan bahaya virus COVID-19. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan produk, barang, atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Sekarang kita lihat contohnya satu persatu. Ini adalah contoh iklan pemberitahuan. Pemberitahuan diberitahukan kepada halayak ramai bahwa pertanggal 31 Juli 2015, cabang perseroan terbatas PT Maju Mundur yang berkedudukan di Kabupaten XXX telah dibubarkan. Demikian berdasarkan Akta 20 April 2015 nomor 18. Dibuat oleh XXX SH, notaris di Surabaya. Hormat kami direksi. Ini adalah contoh iklan pemberitahuan dari sebuah perusahaan yang sudah membubarkan diri per tanggal tersebut. Berikutnya adalah contoh iklan layanan masyarakat. Contoh iklan layanan masyarakat ini berasal dari Dinas Kesehatan tentang pencegahan COVID-19, yaitu dengan menerapkan salah satu protokol kesehatan, yaitu rajin menggunakan sabun. Ayo cuci tanganmu pakai sabun, kuman mati, tangan happy. Berikutnya contoh iklan penawaran. Contoh iklan penawaran di sini kebetulan adalah contoh penawaran jasa layanan laundry. Terlihat dalam contoh iklan ada beberapa yang ditulis, nomor HP yang akan dihubungi. Berikut beberapa kriteria pelayanannya. 5 kg, kalau setrika 8.000, dalam 1 kilo 5 kg.
Cuci dan kering saja 1.500 per kilogram, cuci kering dan setrika 2.000 per kilogram. Selanjutnya, kita masuk pada struktur dan kaidah kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Untuk struktur, perhatikan kembali ya iklan-iklan yang tersaji pada pembelajaran sebelumnya. Tampak pula pada iklan tersebut bagian-bagian, antaranya pengenalan produk, pernyataan persuasif. Pengenalan produk, bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Pernyataan persuasif, berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar agar berbuat sesuatu yang diinginkan oleh iklan tersebut. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan, iklan, slogan, dan poster. Kaidah kebahasaan iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Kata-kata yang mengandung bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan atau gaya hidup. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif. Apa itu imperatif? Yaitu bahasa yang berisi permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Biasanya ditandai kata-kata seperti ini misalnya, ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, janganlah, dan lain sebagainya. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah halayak itulah yang sering digunakan di samping memberikan kesan positif terhadap produk yang ditawarkan. Pilihan kata yang berima dan memiliki banyak persamaan bunyi merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Di samping itu, bahasa iklan harus singkat sehingga mudah diingat oleh khalayak. Selanjutnya, menyajikan iklan. Sebelum menyajikan iklan, kita harus melalui 2 tahapan, yaitu tahapan langkah-langkahnya sebelum menulis iklan dan tahapan menyunting iklan. Kita lihat dulu langkah-langkah menulis iklan. Iklan yang baik bisa menampilkan suatu produk yang berbeda dengan produk lain. Iklan baik memuat adanya pesan yang rasional dan mudah dicerna oleh khalayak. Selain itu, iklan harus memperhatikan rumus sebagai problema, janji, dan bukti. Yang pertama, mengenalkan permasalahan yang banyak dihadapi konsumen. Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Nah, di sini kita harus pandai-pandai memilah permasalahan yang banyak yang sering dihadapi konsumen. Itu yang bisa kita jadikan permasalahan yang bisa berhubungan dengan produk yang kita tawarkan. Perhatikan contoh gambar. Makan sedikit kok bisa gemuk ya. Sudah sering kali kita mendengar di segala usia sering mengalami permasalahan seperti ini. Permasalahan kegemukan. Karena sudah sering kita sering melihat, mendengar permasalahan seperti ini, kita bisa mengambil
permasalahan yang seperti ini agar bisa dijadikan problema yang menarik untuk khalayak. Selanjutnya, setelah kita menemukan permasalahan yang sering dihadapi khalayak, misalnya tadi tentang kegemukan, kita tawarkan solusinya dengan cara mengenalkan produknya, dan di situ kita tuliskan, kita sampaikan ini adalah solusi diet. Produk ada, yaitu produk Flame Tea. Selanjutnya, jika sudah ditawarkan produknya, kita lihatkan buktinya. Kita perlihatkan gambar yang dalam produk. Gambar, satu gambar menunjukkan orang yang belum mengonsumsi produk yang kita tawarkan masih gemuk, dan setelah mengonsumsi produk yang kita tawarkan terbukti menjadi ideal atau langsing. Dengan melihat gambar seperti itu, tentunya khalayak akan lebih tertarik. Lanjut, jika sudah tertarik, tunjukkan dengan bukti, kita akan tawarkan harga, ajukan harga. Harga kalau bisa yang dijangkau dengan kantong khalayak. Beli 1 botol 125.000, beli 2 botol 197.000. Harganya dibuat fantastis agar khalayak tertarik dengan promo-promo yang ada. Selanjutnya, kita masuk ke penyuntingan bahasa iklan. Perhatikan kembali iklan yang telah kamu susun ya, baik itu berkaitan dengan isinya, strukturnya, maupun penggunaan bahasanya. Adakah bagian-bagian yang harus kamu sempurnakan? Kegiatan seperti ini yang dilakukan dalam proses penyuntingan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan karya tulis yang lebih baik. Penyuntingan hampir sama dengan kegiatan dalam mengevaluasi. Kita lihat beberapa hal yang berhubungan dengan penyuntingan bahasa iklan. 1. Apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap? Kita lihat kelengkapan struktur iklannya. Jika masih belum lengkap strukturnya, kita usahakan untuk melengkapi agar struktur iklannya lebih lengkap kembali. Apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami? Jika informasi yang kita sampaikan ternyata belum dipahami, bahkan berbelit-belit, kita usahakan kita revisi agar informasinya mudah dipahami. Berikutnya, apakah ilustrasinya menarik? Kita perhatikan kembali, jika ilustrasinya masih belum menarik, kita ubah, kita ganti dengan ilustrasi yang lebih menarik, khalayak tentunya. Berikutnya, apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? Nah ini, apakah kata-kata ringkas persuasif kita perhatikan juga. Jika masih belum ringkas, kita buat ringkas. Jika masih belum persuasif, bahkan belum ada kata-kata persuasif, kita upayakan, kita revisi agar semua kalimatnya ringkas dan menggunakan bahasa yang persuasif. Yang terakhir, apakah ada kesesuaian produk dengan sasaran? Di sini kita harus melihat sebelum menyajikan iklan secara lisan maupun tulisan, produk yang kita tawarkan itu kita tulis dengan sasaran usianya pada usia yang mana. Tidak mungkin untuk pelangsing tubuh, bisa untuk segala usia. Tentunya kita batasi usia-usia tertentu. Demikianlah apa yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk lebih lengkap, lebih paham, kalian bisa baca buku paket yang sering kita gunakan, yaitu buku paket Bahasa Indonesia. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum.